Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ahmad Pamuji dari Prodi Ekonomi Islam semester 5 kelompok B. Di sini saya ingin mengulas tentang beberapa materi dalam ekonomi maritim. Yang pertama, hubungan kemiskinan industrialisasi dan depresi sumber daya alam. Industrialisasi mengaruhi kemiskinan karena tingkat pendapatan yang diberikan oleh sektor industri bisa mempengaruhi sumber daya alam dan proses konservasi sumber daya alam serta lingkungan hidup. Sumber daya alam merupakan bahan baku industrialisasi. Selanjutnya, kelangkaan SDA. Kelangkaan SDA ini dikarenakan sifat manusia yang serakah. Karena manusia ini ingin mempunyai semuanya dan mengambil semua sumber daya alam itu dengan berlebihan. Dan klasifikasi sumber daya alam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui, selanjutnya sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang terakhir sumber daya alam gabungan antara yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, konservasi SDM maritim dan pengaruh variabel. Konservasi adalah penggunaan sumber daya alam yang dilakukan secara optimal dalam jumlah terbanyak dan dalam jangka waktu yang paling lama, yaitu suatu tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan dengan tidak berlebihan, sehingga dalam jangka waktu lama kita masih bisa merasakan sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini terdapat banyak juga di alam ini. Akan tetapi, sumber daya alam ini tidak bisa diambil terus-menerus karena butuh beberapa tahun untuk kita memperbaharuinya, atau bisa mustahil kalau bisa dikata, karena butuh beribu-ribu tahun untuk bisa menjadikan sumber daya alam yang ini bisa terjadi. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Setelah itu yaitu pengolahan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui ini kita harus melestarikan untuk sampai anak cucu kita. Nah, itu contohnya seperti hewan, tumbuhan, ikan, air, itu bisa dapat diperbarui sewaktu-waktu, dan kita harus menjaga alam agar supaya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu tidak habis atau rusak ekosistemnya. Selanjutnya, kebijakan ekonomi terhadap Undang-Undang Pasal 33 tentang migas. Di sini ditahukan bahwa cost recovery itu adalah pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor migas selama cadangan belum ditemukan dan belum diproduksi secara komersil. Nah, itu tentang kebijakan ekonomi. Selanjutnya, mineral batu bara. Kesiapan pemegang IUP dan IUPK operasi produksi dalam membangun fasilitas smelter. Yang dimaksud smelter itu adalah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kemurnian kandungan logam
seperti timah, nikel, emas, perak, hingga memenuhi standar. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap pengolahan sumber daya alam. Energi terbarukan atau renewable energy, yaitu proses berkelanjutan dari alam, tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Selanjutnya, politik kebijakan ekonomi terkait kelistrikan. Di sini meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, maka kebutuhan listrik meningkat dengan pesat. Masalahnya menghadapi subsidi yang terus membengkak dan letak geografis Indonesia yang kebanyakan berpulau-pulau menyebabkan masalah kelistrikan nasional itu sangatlah kompleks karena juga terletak di daerah Katulistiwa. Salah satu solusinya adalah penghematan tenaga listrik. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Pemerintah tentang Kemaritiman. Undang-undang kelautan sangatlah penting dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan dan dengan potensi kekayaan alam yang melimpah dapat dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia sebagai mata pencaharian. Laut yang luas dapat dipergunakan dengan lalu lintas perdagangan dunia oleh beberapa negara. Selanjutnya, ekonomi pemerintah terhadap pengelola hutan. Pengendalian kebakaran hutan oleh pemerintah telah direncanakan dengan baik. Walaupun setiap tahun mesti adanya kebakaran hutan di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia. Setelah itu, pengolahan hutan seperti kayu yang berasal dari hutan itu sudah menjadi barang-barang mebel yang berkualitas dan bersaing di luar negeri. Selanjutnya, analisis biaya pemanfaatan dalam penggunaan sumber daya alam maritim dan isu pencemaran lingkungan. Analisis biaya dan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam. 1. Pengambilan sumber daya alam tambahan manfaatkan akan mengikuti konsep hukum tambahan manfaat yang semakin berkurang. Kedua, manfaat dari tambahan kegiatan pengambilan sumber daya alam akan melebihi minimal sama dengan biaya alternatif. Yang selanjutnya, proyek yang layak dipilih adalah yang mempunyai B atau C risiko yang lebih besar dari 1. Artinya manfaat itu harus lebih besar daripada biaya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.